Ini bibit indukan ganda rusa putih buat diperbanyak. Udah panjang jadinya harus dipotong dulu biar mudah untuk diperbanyak. Proses menyetekan buat pembibitan perbanyak ganda rusa putih, di stek dulu ya, 20 cm lah minimal panjangnya tuh segitu ya. Nanti bisa dibibitin jadi lebih banyak lagi. Jadi kalau yang udah panjang-panjang bisa diindukannya, bisa dipotong, bisa buat untuk perbanyak bibit bila mana bibitnya terbatas gitu. Cara perbanyak tanaman hias ganda rusa putih. Proses bikin kepalan udah yuk. Jadi tanah dimasukin secukupnya, sama dicampur dengan air secukupnya agar supaya bisa merekat. Jadi apabila tanah nanti dikepal, supaya tidak terjadi pecah di median bibitnya nanti. Udah bisa kira-kira? Oke, udah bisa. Tuh, kita langsung ke proses pengepalannya ya. Kalau apabila udah siap bibit yang tadi dipotong, dipangkas, itu langsung dikepal pakai tanah supaya bisa merangsang tumbuhnya akar. Ini jenis tanaman ganda rusa putih. Jadi daun dikurangin supaya mempermudah untuk air yang disiram bisa jatuh ke bawah. Nah, itu prosesnya seperti itu. Jadi seperti apa? Ini fungsinya nanti buat tumbuh perangsang akarnya di sini. Gitu. Jadi ini kita prosesnya seperti ini. Terus langsung dikasih tanah. Kita bisa bikin 3, 2, atau 4. Karena kalau kita bikin 3, 2, atau 4, bila mana terjadi 2 mati, yang 2 masih hidup. Kalau 3, yang 1 mati, yang 2 masih hidup. Nah, jadi akhirnya hasil akhir seperti ini nih. Hasil akhirnya seperti ini. Ini proses perbanyak bibit ganda rusa putih dengan cara stek. Dan ini nanti prosesnya dengan ditanam ke polybag. Membuat persiapan medianya buat isian polybag ataupun pot itu berupa sekam dan pupuk kompos. Jadi dicampur, perbandingannya 1 karung sekam setengah kompos, jadi 1/1 ya. Fungsinya dia untuk menampung semua air siraman yang diberikan untuk tanaman tersebut supaya bisa
menampung air nanti apabila buat penyiraman nanti. Jadi ini diaduk supaya biar bersatu antara sekam dan pupuknya. Nah, diaduk supaya menyatu dengan sekam dan pupuknya. Apabila udah tercampur rata, nanti bisa proses polibekan ataupun pengepotan tanaman tersebut. Jadi seperti apa nanti kita lihat hasilnya. Kayaknya udah mulai tercampur ini. Habis itu tinggal masukin ke polybag yang udah tersedia. Polybag yang udah tersedia. Tuh, polybag. Nggak usah pakai. Nah, tinggal kasih polybag sama tanaman, sama pot. Nah, ini prosesnya masukin polybag, pupuk yang udah dicampur tadi sama mediannya, jadi setengah, lalu masukin ya, seperti itu. Ditekan-tekan sama ibu jari supayanya merata, tidak goyang dia ataupun tidak miring apabila terkena air. Nah, kalau sudah hasilnya seperti ini. Ini yang di polybag. Yang 3 kasih pot, yang 3 kasih pot, yang 3 kasih polybag. Iya, jadi ada perbedaannya nanti. Nah, ini kita bisa juga main dengan pot ukuran kecil sedang ya, 10 cm. Sama aja, jadi diisi dulu setengah, dipadatin gitu. Habis itu kita taruh di tengahnya. Sejajar merata, lalu kita isi lagi dengan mediannya. Nah, ditekan-tekan supaya tidak miring ataupun roboh nanti apabila udah terkena siraman air. Jadi perbedaan antara pot dan polybag tidak jauh beda dengan yang polybag, namun medianya lebih awet yang pot. Jadi hasil akhirnya seperti ini. Iya. Ini ada bibit indukan melati Jepang yang udah sangat tinggi. Kita mau melakukan pembibitan namun
sudah tinggi, jadi kita harus stek dulu supaya dapat di bibit ulang ataupun diperbanyak. Ayo potong. Cara motongnya nggak lebih dari 20 cm aja ya. Nah, seperti itu. Terus jadi kita harus pilih bibit indukan, jangan hanya bibit itu. Jadi seperti itu akarnya. Nah, nanti akarnya tumbuh di bagian ruas batangnya. Jadi kita pangkas semuanya buat perbanyak bibit melati Jepang apabila tidak ada stok ataupun bibit yang banyak, kita bisa berbanyak sendiri gitu. Dah, yuk. Kalau sudah jadi prosesnya jadi dibersihin dulu daun-daunnya, jangan terlalu banyak agar supaya mudah untuk proses penyiramannya nanti. Kalau terlalu banyak, air yang kita siram tidak akan jatuh ke pangkalnya nanti. Yang ada akan keluar dari median yang sudah disediakan. Jadi kita kurangin beberapa supaya mempercepat ataupun mempermudah air bisa masuk. Jadi prosesnya langsung dikepelin ya, pakai tanah merah yang udah dibasahi. Fungsinya untuk merangsang akar tersebut, karena ini kan stek. Tunggu sampai 3 atau 4 hari dia udah siap keluar akar dan siap ditanam. Jadi satu-satu atau dua-dua juga nggak apa-apa. Yang bagus sih satu-satu aja, karena dia sistemnya daun lebar. Jadi satu-satu aja. Nah, kalau udah jadi kepalanya nanti akan seperti ini, gitu. Nah, seperti ini nanti terus kita masukkan ke median polybag ataupun pot, tidak jadi masalah. Kita tunggu sampai dia numbuh dan siap ditanam lagi. Ini langsung diproses. Nah, awalnya masukin dulu sekam beserta pupuk yang udah tercampur tadi, langsung dikasih tanamannya. Nah, secukupnya aja tuh. Iya, sip. Campur. Untuk yang polybag, kalau pot juga sama. Jadi setengah dari badan pot, usahakan padat. Terus tanamannya bisa ditata di tengah-tengah persis. Ditambahin lagi pupuk beserta sekamnya. Terus dipadatin lagi supaya tidak roboh ataupun apa, itu cenderung daun lebar. Seperti itu, supaya agak terlalu padat ya. Nah, tuh hasil akhirnya seperti itu. Jadi bisa di pot, bisa di polybag, dan hasilnya tetap sama, tetap bagus.
Jadi caranya memperbanyak ataupun yang ingin memperbanyak tanaman sendiri, caranya seperti ini. Jangan salah, motong bibitnya jangan lebih dari 20 cm. Dan cara pengepalannya itu tadi pakai tanah merah yang dibasahi supaya merekat. Kedua, campurin bahan-bahannya, pupuk dan sekamnya tadi. Ketiga, siapkan polybag ataupun pot yang untuk medianya. Langsung siram, Mas. Ini yang model. Nah, jenis-jenisnya yang gede-gede yang dipasang ini melati Jepang, itu disiram seperti itu. Awas, awas. Up. Nah, kita udah disiram dan kita tinggal tunggu 4-5 hari untuk proses tumbuh akarnya. Dan bila mana mau ditanam ulang lagi, bisa ditanam, dicabut ya, seperti itu. Hasilnya nanti akan seperti ini. Udah 1 minggu, bahkan 10 hari, hasilnya akan seperti ini. Tuh, akarnya udah keluar dan berarti ini udah siap tanam, bisa dicabut. Bagus sekali ya. Jadi itulah cara memperbanyak tanaman hias dengan cara stek dan polybag, dengan cara sendiri. Jadi nggak susah payah berikan. Dan nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi tumbuh banyak gitu. Seperti ini hasilnya nanti. Nah, jadi akarnya tumbuh sampai di sini-sini dan pohonnya jadi seger, sehat. Yang penting kena air, disiram setiap hari, pagi sampai sore 2 kali lah. Ini